Shalom Bapak Ibu yang ada di Menara Doa malam hari ini. Dalam doa malam kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu juga yang ada di rumah-rumah. Saya sapa saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak pernah bisa buat apa-apa saudaraku. Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu biarlah digenapi firman Tuhan bagi setiap kita. Biarlah kita setia sampai kesudahannya. Malam hari ini izinkan saya membawakan renungan firman Tuhan yang singkat bagi kita. Dengan tema setia sampai akhir. Saudaraku, awal akan menentukan akhir. Start itu akan menentukan finish saudaraku. Kita belajar sama-sama, katakan sama-sama dengan saya. Setia sampai akhir. Siapa yang mau setia sampai akhir saudaraku? Angkat tangannya. Yang di rumah-rumah. Kita mau setia sampai akhir. Kalau kita sudah memulai dengan baik, mari kita akhiri dengan baik. Banyak orang memulai dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Banyak orang memulai dengan roh, airnya diakhiri dengan daging, saudaraku. Saya berdoa kita mulai dengan roh dan kita akhiri juga dengan roh. Yang setuju katakan amin. Kita mulai dengan baik, maka kita akan baik pada akhirnya, saudaraku. Sebab hanya kepada orang yang setia, kelak Tuhan bisa berjumpa waktu dia datang kedua kali, saudaraku. Matius 22 ayat 14 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh lihat di PowerPoint yang sudah saya buat. Kita baca dengan suara mantap 2-3. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil Tuhan tetapi sedikit yang dipilih. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah panggil kita. Amin. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saya enggak perlu terangkan apa itu dipanggil, apa itu dipilih. Tetapi kita bersyukur, Tuhan sudah panggil kita. Saya secara pribadi sudah Tuhan panggil, Tuhan angkat saya dari lumpur dosa. Tuhan sudah panggil saya. Dan dari semua orang yang dipanggil Tuhan, saudaraku, akhirnya juga Tuhan pilih saya. Ya, Tuhan pilih saya bisa melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Yang tidak mungkin bisa menjadi hamba Tuhan seharusnya. Kalau dilihat latar belakang saya tidak mungkin saya bisa menjadi hamba Tuhan. Tetapi juga Tuhan pilih saya, terpujilah Tuhan. Tetapi lihat saudaraku, kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan sudah dipilih. Saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan, ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Katakan amin. Ada lagi satu hal yang harus kita kerjakan, justru inilah banyak membuat orang gagal. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Waktu giliran dipanggil banyak saudaraku, tetapi mulai dipilih, mulai disaring, makin sedikit. Bahkan dikatakan lebih sedikit lagi yang setia. Saya berdoa semua kita yang ada di Menara Doa malam hari ini, bahkan juga Bapak Ibu yang mendengar khotbah melalui ibadah live streaming malam hari ini. Kita adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Amin. Siapa yang mau setia sampai pada akhirnya? Katakan amin. Boleh sebentar ya main di app ya, silakan yuk. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, bilang setialah sampai mati. Sekali lagi yuk. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari kita setia sampai pada akhirnya saudaraku. Setiap hari kita harus meminta. Harus kita minta kepada Tuhan. Supaya kita bisa tetap setia sampai kesudahannya. Setiap hari saya pribadi berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, Tuhan mampukan aku untuk setia di tengah-tengah dunia yang lagi sulit ini. Bapak Ibu, banyak orang gagal hari ini. Banyak orang imannya gugur melihat keadaan.
Waktu pertama dia bertobat dia bisa luar biasa. Tapi hari-hari ini saya banyak melihat orang sudah mulai gugur satu persatu. Imannya mulai kandas. Bahkan bukan sedikit orang meninggalkan Tuhan Yesus. Sudah banyak orang sudah mulai tidak setia dengan Tuhan. Yang harus gereja lakukan, gereja itu adalah saudara dan saya. Setiap hari minta kepada Tuhan supaya kita setia sampai kesudahannya. Katakan amin. Kenapa perlu kita minta? Sebab hanya orang yang setia yang kelak bisa melihat wajah Tuhan. Dengar? Hanya orang yang setia. Hanya orang yang setia yang bisa melihat wajah Tuhan. Sudah banyak orang imannya kandas di tengah jalan. Ada ayatnya loh Bapak Ibu. Mazmur 12 ayat 2. Coba kita baca 2-3. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Lihat, ada kata telah lenyap orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia setelah lenyap, sudah banyak hilang orang-orang yang setia dulu. Dulu dia menyala-nyala, lama-lama kian kandas imannya. Bahkan dikatakan sebab orang saleh telah habis. Sampai Daud memohon kepada Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan. Seorang Daud orang yang intim dengan Tuhan. Dia tahu menghadapi dunia yang lagi sulit itu tidak mudah. Diperlukan kesetiaan terhadap Tuhan. Orang saleh sudah mulai habis. Coba kalau Bapak Ibu mulai ingat pertama Anda bertobat. Teman-teman kita dulu. Berapa banyak yang sudah gugur satu persatu. Bahkan tidak percaya Yesus lagi. Sudah menjual hak sulung itu. Dengan semangkok renebon, gara-gara pasangan hidup, tidak bisa setia. Saya berdoa semua kita yang mendengar firman Tuhan ini, mulai dari saya, kita menjadi orang yang dipilih, dipanggil, dan yang setia. Semua kita yang melayani harus setia. Katakan amin. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Siapa yang manusia di tempat ini? Kita semua manusia Bapak Ibu. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Nanti kita belajar ukuran kesetiaan itu apa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi orang yang rajin beribadah, apakah itu salah satu tolak ukur setia? Tidak. Itu masih tanda. Apalagi Anda kadang-kadang beribadah. Lebih parah lagi itu saudaraku. Maaf. Harus saya sampaikan ini. Orang yang rajin melayani, apakah itu ukuran setia? Tidak. Ada orang setia melayani, tapi setia terlambat terus. Tiap minggu terlambat. Setia di bidang itu. Ada juga orang setia memberi waktunya lebih. Terpujilah Tuhan. Tuhan juga catat jerih lelah saudara. Ternyata kesetiaan itu berbicara karakter. Dan jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataannya. Betul gak? Banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, bahkan juga melalui persahabatan tidak setia. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dulu saya pikir kau begitu. Nyesal saya menikahi kamu. Makanya salah satu agama yang paling menentang perceraian adalah orang di dalam ajaran Tuhan Yesus. Tidak boleh cerai kecuali dipisahkan oleh maut. Makanya saya sering katakan kalau dalam konseling pernikahan, jangan terlampau terbuai para wanita dengan rayuan para laki-laki. Semua laki-laki itu buaya, kecuali laki-lakinya takut Tuhan Bapak Ibu. Kalau masa pacaran orang suka ngumbar janji yang manis-manis, itu berbahaya itu. Hiduplah apa adanya. Jarang sekali Bapak Ibu orang mau setia ketika apa yang diharapkan itu tidak seperti kenyataan. Betul lah Bapak Ibu? Saya tidak punya banyak waktu untuk menerangkan ini. Dan orang banyak bisa setia apabila ada upah. Ini kenyataan hidup. Banyak orang bisa setia melayani Tuhan kalau ada upah. Kalau istilah zaman saat ini persembahan kasih. Kalau ada PK baru bisa setia. Kalau tidak bisa setia. Padahal napas hidup, kekuatan kesehatan itulah persembahan kasih Tuhan bagi kita.
Kok nggak amin ya? Yang di rumah-rumah. Saya dengar dulu suaranya, ya di rumah-rumah. Banyak orang tidak bisa setia kalau tidak ada upah. Tapi terpujilah Tuhan, kita semua setia walaupun kita mendapatkan upah langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak setia kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, maaf, ini realita kehidupan kok. Itu realita kehidupan manusia saat ini. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berbeda. Katakan Tuhan Yesus berbeda. Kalau Tuhan Yesus berbeda, Alkitab katakan barang siapa yang mengasihi Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang berbeda dari dunia ini, saudara juga yang mengiring dia, yang melayani dia juga harus berani tampil beda. Coba kita lihat saudaraku. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Kita baca dengan mantap 2-3. Benarlah perkataan ini. Jikalau kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ayat 13 itu ayat kunci. Walaupun kita sering tidak setia, Yesus tetap setia. Yesus itu tidak pernah tidak setia sama kita. Walaupun kita sering tidak setia, Yesus tetap setia. Ini namanya kasih. Kebalikan dengan manusia. Kalau lo baik bisa sama gua bisa baik sama lo. Kalau kamu bisa setia dengan saya bisa setia dengan kamu. Kalau kau bisa main perempuan di luar sana, aku juga bisa. Kalau sempat suami istri berkata-kata seperti ini, aku bisa mencari lebih ganteng dari kau. Aku bisa mencari lebih cantik daripada kamu. Ini tidak boleh terjadi di dalam rumah tangga, katakan amin. Tetapi ini fakta yang terjadi hari-hari ini, saking pahitnya kehidupan. Akhirnya tidak bisa mengontrol kata-katanya. Justru kesetiaan itu, kualitas kesetiaan itu kelihatan waktu lagi kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Perbedaan pendapat contohnya. Perselisihan satu dengan yang lain contohnya. Disitulah ukuran kesetiaan. Makanya di dalam pernikahan Kristen ada namanya janji nikah. Dalam suka maupun duka aku mau menerima engkau dalam keadaan apapun. Betul lah? Yesus itu adalah mempelai pria, kita mempelai wanita. Yesus sampai hari ini mau menerima kita, itu bukti dia setia. Apa yang Yesus lakukan, saudara dan saya kalau mau kelak berjumpa dengan dia, harus bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yang setuju katakan amin. Walaupun kita gak setia, dia tetap setia. Tetapi jangan mentang-mentang dia setia terus, itu namanya kasih karunia. Kita main-main. Orang Jambi bilang basing terus. Yesus pribadi yang berani tampil beda. Katakan berani tampil beda. Saya juga berani tampil beda. Iya harus berani. Dalam hal apa kita berani tampil beda? Yang pertama, dalam kesetiaan kita harus berani tampil beda. Kalau dunia ini benci dengan kesetiaan, udahlah lo jangan bego. Lo jangan bodoh deh. Masa lo diloloin terus? Masa kamu dibodoh-bodohin terus? Udahlah. Kita juga ada batasnya kok. Kita masih manusia, dicubit masih sakit. Jangan dengar kata-kata seperti itu. Kalau Anda mendengar kata-kata seperti itu, rusak rumah tangga saudara. Tetapi kalau ada masalah dalam hidup kita, dalam bisnis, dalam gereja kita, datanglah sama Tuhan Yesus. Dialah sumber kesetiaan itu. Anda pasti bisa setia sampai kesudahannya. Katakan amin. Dalam kesetiaan, walaupun kita sering tidak setia, Yesus tetap, kalau banyak waktu mau nyanyi saya ini sebenarnya. Saya buat di sini Bapak Ibu, kesetiaan itu tidak sekedar kata-kata yang manis atau lagu yang enak
dengar, lagu-lagu tentang setia. Tapi perlu dibuktikan setiap hari pada Tuhan. Kalau saudara saya buktikan sama Tuhan kesetiaan, Anda pasti setia dengan orang-orang di depan saudara. Kenapa hari ini banyak orang tidak bisa setia dalam persahabatan, dalam pertemanan? Jelas dengan Tuhan hubungannya rusak. Makanya saya bilang, kita orang Kristen itu nggak boleh main blokir-blokir di handphone saudaraku. Mudah blokirnya, tetapi itu curang di mata Tuhan. Kesetiaan itu tidak hanya sekedar kata-kata yang manis, enak didengar. Atau lagu yang enak didengar tentang setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sedap. Enak didengar, berjuang loh. Ionian apa? Harus berjuang. Katakan amin. Nah coba kita lihat, kita ini setia apa tidak? Banyak contohnya tapi saya buat 2. Ciri-ciri orang yang setia, kita baca yang pertama, 2, 3. Memiliki ketetapan hati, belum semua baca. 2, 3. Memiliki ketetapan hati. Perlu Bapak Ibu semua dan saudara-saudara saya dimanapun saudara berada, juga termasuk saya, ciri atau tanda orang setia, milikilah ketetapan hati. Kolose 2 ayat 6 kita baca dengan mantap. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan tetap. Apa arti tetap Bapak Ibu? Jangan pindah channel. Sekali Yesus tetap. Meskipun pada silih berganti ku tetap. Belum didengar Tuhan doa kita tetap setia. Jangan pindah channel. Arti ketetapan hati adalah tetap memiliki komitmen kepada Tuhan. Katakan komitmen. Perlu kita ingat komitmen kita pertama jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih buat keselamatanmu. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Sampai mati aku tetap setia. Tuhan bilang dari surga, wow, kagum gue lihat lo Rinaldo. Tetapi jangan cuma dulu, ingat, perlu hari-hari ini gereja mengingat kasih mula-mula. Supaya Anda gak kendor. Kalau orang Batak bilang kendor. Kalau orang sudah mulai kendor, mulai ingat komitmen Bapak Ibu. Ingat lagi komitmen kita. Adik-adik saya melayani di tempat ini semua. Ingat kembali komitmen kita supaya kita bergairah. Dalam suka maupun duka. Doa sudah atau belum dijawab Tuhan. Saya buat begini. Senang maupun sedih. Tetap memiliki pendirian untuk apa? Tidak kompromi dengan apapun. Bilang kiri kanan, jangan kompromi. Coba kita lihat contoh, ini saya buat di bahan kul, kemarin saya sudah sharing ini. Contoh kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul lah? Yang disingkat dengan apa? SMA. Mereka bertiga pribadi yang tidak kompromi di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar. Kita lihat dengan cepat ayatnya. Mereka tidak kompromi dengan apapun. Katakan tidak kompromi. Kita baca dengan cepat ya. Semua pakai suara. Termasuk juga yang pakai mic di tempat ini. Yang singer, worship leader, baca sama-sama. Yuk. 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar. Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Yang Tuhan dirikan, bukan Tuhan. Yang Tuhan dirikan itu. Cerita ini Bapak Ibu bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam kerajaan Nebukadnezar.
Lalu dibuat satu peraturan, barang siapa tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dikatakan orang itu akan mendapatkan hukuman, akan dibuang kepada perapian yang menyala-nyala. Ternyata dari sekian banyak orang, waktu dikasih tanda, nanti waktu ada tari-tarian segala macam dibunyikan begini, barang siapa yang tidak mau sujud, orang itu akan dihukum. Tahu Bapak Ibu? Ternyata dari sekian banyak orang pada waktu itu, orang semua udah sujud. Ada seruan, sujud. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud. Dan kelihatan mereka tetap berdiri. Lalu mungkin ada yang ngingatin, sujud nanti daripada kamu dihukum. Tetapi mereka bilang, tidak. Nanti kamu dimasukkan perapian menyala-nyala. Tidak apa-apa. Saya tidak mau kompromi. Lalu ada yang menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar, ada 3 orang yang tidak mau nurut apa kata Raja. Lalu dikatakan dalam Daniel 3, marah besar Raja Nebukadnezar. Lalu masih diberi kesempatan, mana tahu hati mereka bertiga berubah. Ternyata nggak berubah. Apa yang sudah kami putuskan, kami tidak mau menyembah Allah di luar Tuhan Yesus. Sepertinya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menghargai Nebukadnezar sebagai raja. Marah besar Nebukadnezar. Lalu dipanaskan lagi 2 kali lipat, berlipat-lipat panasnya perapian itu. Sampai orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mau lempar, orang itu mati. Tetapi lihat, masih diberi kesempatan. Lalu muncullah kata ini, kalau dalam bahasa sehari-hari begini. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Sebab Tuhan yang kami sembah bukan itu. Tetapi seandainya pun kami tidak ditolong oleh Tuhan yang kami sembah, kami tetap berketetapan untuk tidak kompromi, kami tidak mau sujud. Maaf Bapak Ibu, apa susahnya cuman sujud begini Pak? Cuman sujud begini apa susahnya? Cuman sujud begini, gak dipenggal, apa susahnya? Berapa banyak hari-hari ini orang Kristen kompromi? Karena dia kompromi, waktu Anda kompromi dengan dosa, dengan dunia ini, itulah yang membuat Tuhan semakin jauh dari kita. Itulah yang membuat doamu makin lama dijawab oleh Tuhan. Itulah yang membuat rumah tangga saudara makin hancur-hancuran. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, Alkitab katakan mereka bertiga radikal, tidak mau kompromi. Lihat nih. Kadang kalau kita radikal atau tidak mau kompromi dengan dunia seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibuang ke perapian yang menyala. Kadang memang gitu. Kalau kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kadang-kadang kita dikata-katain orang, sok, jangan terlampau lebay dah, biasa baiklah, betul lah. Kompromi, banyak hari ini kompromi, melayani Tuhan kompromi, terlambat dikit tidak apa-apalah, ibadah jalan-jalan tidak apa-apalah. Udah terlampau biasa Anda begitu. Dah apa-apalah, pentingkan beribadah, pentingkan melayani. Jangan budayakan itu, dengar nih. Jangan kompromi, itu penyakit. Tapi lihat nih, keradikalan dalam Yesus pasti membawa apa? Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mereka dapat mujizat. Mujizat yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dalam Daniel 3, 28-30. Kita baca sama-sama, 2-3. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, sebab itu aku mengeluarkan, lihat ya. Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Katakan amin. Ini namanya mujizat yang spektakuler akan Tuhan berikan bagi rumah tangga saudara, bagi Indonesia. Gereja harus radikal.
Melayani harus radikal. Nebukadnezar paling benci kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang justru kebalikan. Siapa yang membuat perbalikan? Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Bukan kepintaranmu lagi. Justru Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong Tuhan. Barang siapa tidak menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, kepalanya dipenggal. Rumahnya akan dihancurkan. Kenapa? Di perapian yang menyala-nyala 3 orang jadi 4. Siapa yang satu lagi? Malaikat. Akan Tuhan kirim malaikat di tengah-tengah bisnismu. Akan Tuhan kirim malaikat di tengah-tengah rumah tangga saudara. Malaikat itu yang membuat hal-hal yang besar dalam bisnis kita. Asal jangan kita kompromi. Perlu kita memiliki keradikalan mengikut Tuhan. Yang terakhir, orang yang tidak membiarkan rohnya padam sampai kapanpun. Katakan jangan biarkan roh padam. Itu termasuk golongan setia. Biarlah sampai Tuhan datang roh saudara menyala. Amin. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Akhir di sini saudaraku. 2-3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Katakan sama-sama 2-3. Janganlah padamkan roh. Orang yang rohnya menyala-nyala pasti rajin dalam segala hal. Jadi kenapa orang sudah mulai mundur? Sudah mulai mundur. Dulu semangat, mulai pudar. Orang yang rohnya menyala-nyala dia rajin. Tanda orang rohnya menyala-nyala dia rajin. Rajin beribadah, rajin melayani, rajin di bidangnya. Tapi kalau orang yang rohnya padam, malas. Hari-hari ini banyak gereja lagi malas dengan alasan COVID-19. Oh maaf, ini betul. COVID ini takut beribadah, tapi kemana-mana gak takut. Sesungguhnya lagi padam Bapak Ibu. Roma 12 ayat 11, ayat pamungkas kita dengan akhir kata kita baca dengan mantap. 2-3, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki ketetapan hati. Apapun yang terjadi, tetaplah memiliki ketetapan hati. Yang kedua, orang yang tidak pernah membiarkan rohnya padam. Apa yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego, saya berdoa kita alami. Asal jangan kompromi Bapak Ibu. Perlu radikal Pak. Katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Mengikuti Yesus keputusan. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Apapun yang terjadi, ikutlah Yesus, angkat tangan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus Ayo bulatkan hatimu. Mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Angkat tangan kita. Sampai Tuhan datang tetaplah setia. Jangan ingkari Tuhan. Apa yang sudah engkau tabur, engkau akan menuai hasilnya. Karena itu tetaplah setia sampai kesudahannya. Batu-batu kerikil atau jalan-jalan yang terjal, yang terjadi, atau lembah kekelaman yang terjadi, semua itu seizin tangan Tuhan. Seperti yang terjadi di bangsa ini, angkat tangan kita. Kami mau perkatakan buat engkau Indonesia, malam hari ini Indonesia tetaplah engkau setia. Engkau pasti dipulihkan. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia pasti disembuhkan oleh Yesus. Engkau pasti pulih. Mata Tuhan tertuju kepada engkau Indonesia. Mata Tuhan tertuju kepada engkau malam hari ini. Tuhanlah penyembuh bagimu Indonesia. Oleh sebab itu hai Indonesia, ikutlah Yesus. Ambil keputusan, ikutlah Yesus. Para suami istri, rumah-rumah tangga yang ada, apapun yang terjadi dalam rumah tangga saudara, dengar, iringlah Tuhan. Ikutilah Tuhan Yesus. Jangan mundur. Ambil keputusan untuk tetap memiliki ketetapan hati sampai kesudahannya. Jangan izinkan rohmu padam. Biarlah menyala-nyala. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan amin. Angkat kedua tangan kita. Setialah sampai akhir. Setialah sampai kesudahannya. Miliki ketetapan hati. Bulatkan hatimu untuk rohmu terus menyala-nyala. Karena itu bersama dengan Tuhan engkau akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terimalah anugerah, kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera menyertai, melindungi semua umat Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.